Haleluya saudara, saudari yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya saudara tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu dalam pertolongan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan saat ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, saya percaya tidak lepas dari anugerah, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, mari sama-sama kita ingin merenungkan kebenaran firman Allah dalam renungan online GPD Efrata. Kita percaya bahwa firman akan meneguhkan, menguatkan kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kau begitu luar biasa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada sampai detik ini semua hanya karena anugerah, kemurahan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang tetap setia dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah jaminan hidup kami, baik saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Urapi semua kami yang ada, baik kami pendengar dan kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, haleluya untuk kita semua. Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk tentunya kita mau menikmati dan belajar dengan meresponi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya dan kita yakini bahwa yang menguatkan dan meneguhkan kita sampai saat ini hanyalah kebenaran firman Tuhan. Hanyalah firman Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa memampukan, menguatkan, menuntun kita menjadi lebih baik selain daripada firman Tuhan. Kalau kita boleh berpikir kita mau mengandalkan kekuatan kita manusia, kita terbatas. Kadang-kala kita boleh lengah, kadang-kala kita boleh takut, dan kadang-kala mungkin kita khawatir dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya kalau saudara mengandalkan firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri di atas segala-galanya, saudara mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan bersukacita dan bergembira selalu dalam saudara mengiring melayanikan Tuhan. Nah tentunya saat ini saudara sama-sama kita akan belajar dan firman yang saya ingin sampaikan kepada saudara saat ini. Tentu kita ingin belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Kita ingin belajar dari satu tokoh yang luar biasa yang saya percaya saudara tahu dan pasti saudara mengenal tokoh dan tidak asing lagi mungkin dalam kehidupan saudara, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang hebat dan luar biasa dalam pelayanannya, dalam dia mengiring melayanikan Tuhan saudara. Dia adalah Rasul Paulus yang hebat, rasul yang luar biasa kalau saya boleh katakan. Tetapi dalam keluar biasaan, dalam kehebatan daripada Rasul Paulus ini juga, dia tidak lepas tentunya dari segala masalah hidup yang dia harus hadapi. Kalau kita tahu bagaimana sebelum Rasul Paulus ini menjadi rasul yang hebat dan luar biasa dalam pelayanan, dia adalah seorang yang jauh daripada Tuhan. Dia adalah orang yang sangat jahat, sangat jauh daripada firman Allah. Apa yang dia lakukan sangat jahat, sehingga dalam Kisah Rasul pasal 9 di situ akhirnya dia bertobat dan dia boleh menjadi pelayan yang luar biasa dari kota satu ke kota-kota yang lainnya. Dia juga mempunyai rekan, sahabat, teman, dan juga dia mempunyai murid atau anak didik yaitu Timotius. Nah tentunya pasti ada hal-hal yang kita harus ambil dari perjalanan daripada Rasul Paulus ini yang tentunya akan menguatkan kita, akan mengingatkan kembali bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya.
Amin saudara. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Dan ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara, bagaimana ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya bersama dengan Silas. Tentu kita tahu Paulus mempunyai banyak pelayanan dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabatnya, tetapi ada di mana ketika Paulus dan Silas dalam pelayanannya itu mengalami hal-hal yang luar biasa dan penyertaan yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kalau kita bacakan dalam ayat yang ke-25, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25, di sini kebenaran firman Tuhan berkata bahwa tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Nah, saudara perhatikan di sini. Tetapi kira-kira malam Paulus dan Silas berdoa. Nah, pada saat itu Paulus dan Silas dalam penjara, saudara, ketika mereka mengadakan perjalanan dari Troas akhirnya sampai ke Filipi, di mana Filipi adalah kota bagian pertama di Makedonia, dan kita tahu itu adalah kota perantau bagi orang-orang Roma. Dan di dalam kota Filipi itu mereka harus menghadapi masalah dalam pelayanan Paulus dan Silas ini, saudara, sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam penjara, mereka dibelenggu, dan ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam penjara, saudara. Itu dalam pelayanan, dalam saya mau katakan sikap dan perbuatan baik yang mereka lakukan, tetapi mereka harus dimasukkan di dalam penjara, ya, dengan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka harus dibelenggu. Tetapi di sini kita bisa melihat dan bisa mempelajari bagaimana Paulus dan Silas, ya, menggunakan waktu mereka ketika mereka ada di dalam penjara, artinya dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan mereka sebagai manusia, mereka mengambil sebuah keputusan yang luar biasa yang kita perlu juga lakukan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup ini. Seperti dalam ayat 25 tadi dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, ya, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Orang-orang hukuman yang ada dalam penjara itu melihat sikap mereka, melihat apa yang mereka lakukan ketika mereka berdoa, ketika mereka menyanyikan puji-pujian. Artinya bahwa kita tahu di atas puji-pujian, ya, penyembahan kita di hadapan Tuhan ada kuasa, dan itu penting bagi setiap kita pelayan Tuhan, bagi setiap kita jemaat Tuhan, bagi setiap saudara mungkin yang saat ini dalam belenggu hidup saudara, dalam masalah hidup saudara, dalam pergumulan hidup saudara, ya, dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan saudara saat ini, apapun yang saudara alami, ada hal yang saudara harus lakukan dalam hidup saudara, dalam waktu saudara itu, yaitu Tuhan ingin saudara tetap mengandalkan Tuhan, berdoa, menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan saudara atau mengandalkan manusia. Tetapi di sini firman Tuhan jelas, ayat 25 dikatakan, ayat 26 saudara, ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, di sini kita bisa melihat bukti nyata kuasa Tuhan bekerja. Amin. Bukti nyata kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Paulus dan Silas dalam pelayanannya. Walaupun mereka harus terbelenggu, walaupun mereka harus di dalam penjara dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tetapi di situ mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka tahu dan mereka yakin bahwa di atas puji-pujian ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Di atas puji-pujian, ya, ada kuasa Tuhan di dalamnya yang akan memampukan. Dan seperti yang kita lihat ayat 26 di sini, belenggu terlepas, ya, penjara, sendi-sendi penjara itu goyah. Dan kalau kita pelajari seterusnya, ya, kita pelajari seterusnya di sini bagaimana Paulus dan Silas menjadi berkat. Kepala penjara yang ada di cerita di Alkitab ini bertobat dan seluruh keluarganya dibaptis. Nah, artinya kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, mereka terlepas, mereka bebas dalam belenggu,
yang mereka hadapi, dalam penjara yang mereka hadapi, dan itu semua terlepas. Mereka mengalami kebebasan, dan pada akhirnya mereka menjadi berkat. Banyak orang memuliakan Tuhan. Artinya kembali dalam kehidupan kita, mari saudara-saudari yang masih sampai saat ini mengiring dan melayani Tuhan sebagai jemaat Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Amin saudara, tetap setia dalam Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa di atas puji-pujian dan doa kita berseru, kita berserah di hadapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang nyata, dan itu terbukti dalam kehidupan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Dan saya percaya itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun saat ini yang membelenggu hidupmu, engkau mungkin yang lemah saat ini, engkau mungkin yang mengalami sakit saat ini, ya, mungkin mengalami masalah yang banyak orang mungkin tidak tahu, hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Apapun bentuk masalah hidup saudara yang saudara alami, ingat, ketika saudara datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, maka kuasa Tuhan akan terjadi nyata bagi saudara. Dan saya percaya apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, dan itu juga mujizat yang saudara akan alami saat ini. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah renungan firman Allah ini memberkati kehidupan saudara, menguatkan, meneguhkan kembali kehidupan kita, bahwa kita percaya dalam semuanya, dalam kehidupan kita ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan memampukan hidup kita. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama kita akhiri renungan kita dan kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, bahwa kalau kami boleh menikmati kehidupan kami, dan terutama saat ini kami bisa menikmati firman-Mu, kami bersyukur bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kami berterima kasih Engkau mengizinkan kami masih hidup sampai saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan dalam hari-hari kami di dunia ini layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang akan menuntun, membimbing hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kembali dalam kehidupan kami saat ini. Bagaimana kami harus yakin dan percaya bahwa apapun bentuk masalah dalam kehidupan kami, mungkin kami yang saat ini lemah, mungkin kami yang saat ini sakit, mungkin kami bahkan yang saat ini dalam terbelenggu Tuhan, dosa dan lain sebagainya Tuhan. Ketika kami percaya dan berserah dan merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami memuji dan menyembah Engkau dan berdoa kepada-Mu, kami percaya ada pengampunan dan kuasa Tuhan yang nyata, yang akan membangkitkan kehidupan kami, yang akan mengubahkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk lebih lagi setia dan tetap setia mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami percaya bahwa firman dan Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, akan tetap menuntun, membimbing hidup kami menjadi anak-anak yang tetap setia. Kami berdoa buat negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pemimpin pemerintahan kami. Biarlah mereka boleh mengerjakan pekerjaan dan tugas mereka dengan bertanggung jawab dengan baik. Dan kami berdoa buat negeri ini agar tetap dalam keadaan yang tetap damai, tentram dan bersatu Tuhan Yesus. Dan kami bisa melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Berkat Allah boleh tercurah bagi bangsa kami. Tuaian jiwa-jiwa, kebangunan rohani boleh terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kami yang lemah, kami dikuatkan, setiap kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan dan pemulihan yang sempurna boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang mengalami masalah, yang tertutup jalan dalam setiap kehidupan kami, ada jalan keluar di dalam firman-Mu. Kami percaya ada kebebasan yang luar biasa yang sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan membangkitkan iman percaya, meneguhkan iman kami untuk kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.